Halo, saya Josephina Salsabila Adinia Teloni. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis dan hari ini saya akan mereview buku Sosiologi adalah suatu pengantar karya Profesor Dr. Sujorno Sukanto, khususnya bab 3 yang berisi tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariones, sehingga manusia juga disebut sebagai sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau suatu kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang sering mempengaruhi dan karena juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Tipe-tipe kelompok sosial dan klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran. Seorang sosiolog Jerman bernama George Simmel yang mengambil ukuran besar kecilnya dari jumlah anggota kelompok, sebagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama adalah kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Seorang masyarakat yang masih bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota dari kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. Kelompok sosial termaksud biasanya adalah atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Yang berikutnya adalah in-group and out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Perasaan in-group atau out-group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya. Yang berikutnya adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara lain serta ada kerjasama yang erat. Contohnya yaitu hubungan keluarga, kelompok teman bermain, dan tetangga. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang, yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contohnya adalah hubungan kontrak jual beli. Nah, yang berikutnya adalah paguyuban dan patembayan, yang merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan yang lain-lain seperti patembayan. Dan berikutnya patembayan atau Gesellschaft merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya adalah ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk membangun hubungan antara sesama. Contohnya organisasi formal group tidak mempunyai struktur dan karena pertemuan yang berulang kali didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang berikutnya adalah membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi
dan perakunya. Yang berikutnya adalah kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sama dengan anggota lain. Contohnya seperti kelompok profesi dokter, pengacara, seperti asosiasi sarjana farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lainnya. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Melalui kelompok ini, diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Tema berikutnya adalah kelompok-kelompok sosial yang diatur dan kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Untuk ciri-ciri dari jenis-jenis kerumunan yaitu bentuk kerumunan adalah formal dan ekspresif atau direncanakan. Yang berikutnya sifat kerumunan sementara, yaitu tidak menyenangkan, keadaan panik, dan kerumunan penonton. Yang selanjutnya adalah berlawanan dengan norma. Yang kedua adalah publik. Publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, misalnya seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. 4 kriteria untuk klasifikasi masyarakat, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, yang ketiga fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, yang keempat adalah organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan adalah masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih erat ketimbang masyarakat perkotaan. Jumlah penduduknya tidak tentu, sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan bersifat individualitis yang umumnya hidup dari pertanian. Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas pada batasannya dan lebih sulit mencari pekerjaan. Golongan orang tua memegang peranan penting. Perubahan sosial terjadi secara cepat dan sering menimbulkan konflik antara golongan muda dan golongan orang tua. Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal. Interaksi lebih disebabkan karena faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Perhatian masyarakat lebih daripada keutamaan hidup pada kebutuhan pangan yang dikaitkan dengan masalah prestis kehidupan, sedangkan keagamaan lebih kental di desa dan lebih longgar di kota. Banyak warga desa yang berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota. Banyak imigran yang berasal dari daerah-daerah lain yang berakibat negatif di ibu kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, dan persoalan rumah. Berikutnya adalah kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Yang terakhir adalah dinamika sosial. Di dinamika kelompok sosial, setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Nah, di buku ini dijelaskan tentang kelompok-kelompok sosial, tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat, baik klasifikasi dan berisi tentang tipe-tipe kelompok sosial, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang di buku ini menjelaskan tentang sosial dan kelompok-kelompok sosial. Sekian dari saya, terima kasih.